Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, akhirnya kita kembali bertemu dalam program acara Saat Teduh ini. Setelah sekian waktu lamanya saya tidak bisa upload karena kesibukan Natal ya, masih begitu banyak sampai kemarin. Tapi hari ini puji Tuhan sudah mulai tenang dan saya akan mulai kembali berusaha sebisa mungkin, sebanyak mungkin ya. Kalau perlu nanti selama saya ada waktu, saya akan berusaha terus membuatkan rekaman ini untuk membantu saudara bersaat teduh, supaya saudara terbiasa bersaat teduh. Dan saya percaya walaupun waktu yang lalu saya sempat tidak upload, tapi saudara sudah mulai bersaat teduh sendiri. Nah, saya berharap lewat saat teduh ini juga Bapak Ibu Saudara sekalian bisa menyelesaikan satu kitab Perjanjian Baru. Perjanjian Baru selesai semuanya ya, maksudnya dari kitab Matius sampai Wahyu, dan belajar mutiara-mutiara kebenaran firman di sana. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Kita percaya Bapak Ibu bahwa hidup kita sepenuhnya adalah milik Tuhan. Kita hidup untuk menggenapkan rencananya dalam kehidupan kita. Selama di tengah dunia yang fana ini, biarlah hidup kita benar-benar dipakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan datang bersama kepada Tuhan. Kita percaya bahwa hidup kita adalah mengenapi firman-Nya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam
mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, hidupku menggenapi firman-Mu, Yesus. Ada mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Kami untuk menggenapi firman-Mu. Kami hidup bagi-Mu, untuk menyenangkan-Mu, Tuhan. Kau sempurna, Kau setia. Haleluya, haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu
kerinduanku menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu Yesus, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyanyikan lagi bersama-sama. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Raja kami, Tuhan, Tuhan, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan-Mu di setiap hembusan nafas kami. Sungguh Tuhan, kami rindu menyenangkan hati-Mu dalam setiap hembusan nafas kami.
Karena kami tahu umur hidup kami dalam dunia ini dan segala kemuliaan yang kami miliki hanya bagaikan rumput dan bunga yang sebentar ada, namun mungkin esok sudah layu, bahkan sudah hilang karena terpaan angin. Demikianlah betapa fananya hidup kami dalam dunia ini. Karena itu kami mohon dalam hidup kami yang fana ini, sepenuhnya Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Ampuni kami kalau di waktu yang lalu kami masih gunakan untuk kesenangan kami, keinginan kami, dan itu menjadi bagian porsi yang lebih banyak. Tapi kami rindu semakin hari itu semakin berubah, Engkaulah yang semakin banyak. Kepentingan-Mu lah yang semakin kami kerjakan lebih daripada keinginan kepentingan kami. Tolonglah kami Tuhan, lewat setiap saat teduh ini. Karena hidup kami mau menyenangkan hati-Mu. Itu tujuan kami untuk selamanya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Kami sebentar akan membaca firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, puji Tuhan ya. Yuk kita akan lanjutkan pembacaan Alkitab kita. Yang mana walaupun pelan-pelan satu pasal ya. Bahkan sempat beberapa kali saya tidak bisa upload karena kondisi yang ada. Tetapi kita sudah sampai pada Kisah Rasul pasal yang ke-12. Kisah Rasul pasal yang ke-12 ya. Puji Tuhan. Saya akan berusaha nanti ke depan karena kebetulan ini setelah Natal biasanya ya walaupun sibuk tapi sudah agak turun, saya akan berusaha sebisa bisa stabil terus ada ya. Semoga Tuhan memberikan kasih karunia kepada saya untuk bisa terus melayani saudara dengan baik. Baik saudara, kita akan melihat di dalam Kisah Rasul pasal 12 dengan judul perikop Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Dari perikopnya ini sudah luar biasa sekali. Sebagaikan ada dua kejadian yang bertolak belakang, di mana Yakobus diizinkan Tuhan mati, tapi Petrus dilepaskan dari penjara, begitu ya. Saya akan ajak kita membaca bersama-sama. Kira-kira pada waktu itu, Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu ya. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa.
Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengigau." Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, "Itu malaikatnya." Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, "Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita." Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Pada keesokan harinya, gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya apakah yang telah terjadi dengan Petrus. Dengan Petrus ya. Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Herodes mati. Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon atas persetujuan bersama, mereka pergi menghadap dia. Mereka berhasil membujuk Blastus, pegawai istana raja, ke pihak mereka. Lalu mereka memohonkan perdamaian karena negeri mereka beroleh bahan makanan dari wilayah raja. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, "Ini suara Allah dan bukan suara manusia." Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Barnabas dan Saulus diutus. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita melihat suatu pelajaran yang luar biasa. Dari perikop kita sudah melihat tentang dua kejadian yang bertolak belakang. Mengapa bertolak belakang? Di sini kita lihat ada dua tokoh yang sempat ditangkap oleh Herodes. Tapi tokoh yang pertama diizinkan Tuhan mati, dipenggal. Itulah Yakobus. Tokoh kedua dilepaskan oleh Tuhan lewat malaikat. Saya percaya ayat-ayat ini bukan bicara tentang Petrus lebih baik daripada Yakobus atau sebaliknya, karena tidak ada catatan mengenai hal itu. Tetapi yang bisa kita tarik kesimpulan di sini adalah bahwa Tuhan bekerja menurut kehendak dan rencananya. Saya ulangi, Tuhan bekerja menurut kehendak dan rencananya untuk mendatangkan kebaikan bagi sebanyak mungkin orang, bagi kemuliaan namanya. Terkadang ada orang-orang yang diizinkan Tuhan mengalami kematian, sengsara, penderitaan seperti Yakobus, kita lihat ya. Tetapi ada juga orang-orang yang diizinkan Tuhan mengalami mujizat dari Tuhan. Dalam hal ini, baik Yakobus maupun Petrus adalah orang yang sama-sama menjadi murid Yesus. Saya yakin juga mereka pasti sama-sama didoakan. Tetapi ternyata kita lihat bahwa Yakobus diizinkan Tuhan mengalami itu, tetapi Petrus dilepaskan oleh Tuhan karena ada rencana Tuhan lebih jauh bagi Petrus. Nah, tapi kita lihat bahwa jemaat-jemaat sekalipun sebelumnya sempat tergoncang pasti imannya melihat kematian Yakobus. Yakobus tidak ditolong Tuhan, tetap mati. Tapi yang luar biasa, pada habis Yakobus mati, Petrus ditangkap, jemaat-jemaat tetap mendoakan Petrus yang ditangkap. Itu artinya iman mereka juga tidak gugur karena hal itu. Ini yang namanya doa dengan sungguh-sungguh dan berserah dengan sungguh-sungguh. Yaitu selama kita belum tahu keputusan Tuhan apa, saya ajak saudara berdoa sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan apa yang saudara inginkan. Silahkan, tidak ada masalah. Ya. Ada orang yang berkata, oh itu memaksa Tuhan. Ya kalau saya sih nggak masalah. Bagi saya yang memaksa Tuhan adalah kalau tidak dituruti, lalu seorang marah, itu baru memaksa.
Tapi kalau berserah, berdoa sungguh-sungguh dan berserah, yaitu tadi sungguh-sungguh minta. Tapi begitu ternyata Tuhan berkata, no, kita tidak lemah iman. Kita sama sekali tidak menyalahkan Tuhan, karena kita tahu bahwa hidup kita sepenuhnya dalam milik Tuhan. Ya. Terjadi tidaknya mujizat Tuhan izinkan dalam hidup kita, itu sepenuhnya dalam keputusan Tuhan. Kita bersyukur, dan dengan penuh penyerahan kita mensyukuri semuanya, kita berterima kasih kepada Tuhan, kalaupun hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita minta dan doakan. Itu yang namanya berserah. Itu konsep yang benar. Berdoa sungguh-sungguh dan berserah dengan sungguh-sungguh. Ya, jangan berdoa sungguh-sungguh tetapi tidak berserah. Itu namanya memaksa. Itu kalau bagi saya. Ya, artinya ketika tidak dituruti lalu marah. Tapi saya ajak saudara seperti murid-murid tetap mendoakan Petrus. Dan ada pelajaran lain yang kita lihat bahwa Tuhan bekerja menurut kehendak dan rencananya. Tugas kita sekali lagi berdoa sungguh-sungguh dan berserah dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir, apapun keputusan Tuhan, syukuri. Percayalah, itu adalah yang terbaik, yang akan mendatangkan kebaikan bukan hanya bagi Anda, tapi juga bagi sebanyak mungkin orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita harus berbangga bila hidup kita diizinkan Tuhan dipakai untuk menggenapi rencananya di tengah dunia ini. Puji Tuhan. Semoga hal ini semakin membuat saudara mengerti rencana dan kehendak Tuhan, cara kerja, prinsip kerja Tuhan, dan membuat saudara semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa lebih dulu buat kebenaran firman yang baru saja kita baca bersama-sama tadi ya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran firman yang sudah kami dengar dan kami baca, bahkan sudah kami renungkan bersama-sama. Tuhan, selama kami belum melihat keputusan-Mu apa, kami mau terus berdoa. Kami mau terus berdoa, kami mau terus berjuang, bermohon kepada-Mu. Tapi juga berikan kami hati yang penuh penyerahan, hati yang sama sekali tidak kecewa ketika ternyata Tuhan tidak melakukan seperti yang kami doakan. Biar ketika itu terjadi, iman kami berteriak dengan nyaring bahwa Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik. Tuhan sedang mengerjakan perkara yang lebih dahsyat. Dan saya harus berbangga karena hidup saya dipakai untuk mengenapkan rencananya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu buat kebenaran firman-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam hati dan kehidupan kami. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan persilahkan kita sekalian untuk bersama-sama menaikkan doa syafaat ya, untuk nama-nama yang kita kenal, yang mana mereka belum percaya Yesus. Yuk kita doakan mereka supaya terbuka jalan bagi keselamatan jiwa mereka. Mari kita akan berdoa sama-sama. Sudah ya, yuk kita lanjutkan doa kita. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara seiman kami di seluruh dunia yang sampai hari ini ada di antara mereka yang masih menderita siksa dan aniaya karena nama-Mu, maupun karena kebenaran-kebenaran firman-Mu yang mereka pegang teguh. Tuhan, kuatkan mereka. Dan kalau boleh kiranya Tuhan lepaskan mereka dari siksa, derita, dan aniaya itu Tuhan.
Kami juga berdoa ya Tuhan di dalam nama Yesus Allah kami yang hidup, untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Ampuni Tuhan kesalahan bangsa kami, pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan kami umat-Mu di Indonesia. Ampuni Tuhan. Kiranya pertolongan-Mu terjadi atas Indonesia, baik dalam segi ekonomi, segi kesehatan, segi sosial, dan banyak hal yang lain, politik, semuanya Tuhan tolong. Agar bangsa Indonesia boleh diangkat derajatnya oleh Tuhan. Bahkan lebih lagi Tuhan, kiranya Tuhan tolong agar banyak orang di antara bangsa kami yang bertobat, percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka, benar-benar sungguh-sungguh beriman kepadamu Tuhan. Sekalipun kami minoritas di negara ini, tapi kami tetap berdoa, kiranya Tuhan tolong, karena kami rindu banyak orang di negara kami yang boleh menerima keselamatan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa Bapa untuk semua orang yang disebut hamba Tuhan, termasuk hamba-Mu secara pribadi, gembala sidang, penginjil, gembala ataupun guru, maupun semua orang yang memiliki gelar-gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Tuhan, kami berdoa, berikan pada kami semua hamba-hamba-Mu ini dan keluarga kami hati yang tulus, ikhlas di dalam melayani-Mu Tuhan, sampai kapanpun. Jauhkan dari segala kepentingan-kepentingan yang tidak benar, keinginan-keinginan yang kotor, najis di hadapan-Mu. Berikan kami hati yang tulus, yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan juga cukupkan segala yang kami perlukan, dan kiranya Tuhan memperlengkapi kami dengan karunia dan kemampuan kuasa yang lebih lagi, supaya kami dapat lebih efektif di dalam melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga teringat buat jemaat-jemaat yang kami gembalakan, kami layani. Di dalam nama Yesus kiranya Tuhan memberkati mereka dengan berkat-berkat rohani dan berkat jasmani. Bahkan lebih daripada itu, kiranya Tuhan jadikan mereka berkat bagi sekeliling mereka. Tuhan memberikan pertumbuhan iman yang baik. Tuhan menjaga seisi keluarga mereka agar tidak ada satupun yang terhilang, namun semuanya boleh harmonis, cinta Tuhan, mengenal Tuhan, cinta Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan sampai akhir hidup mereka berpegang pada iman di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan kasih dan kemurahan. Kami juga teringat pada yang sakit, yang dalam masalah maupun yang diikat kuasa kegelapan. Kami mau berdoa juga bagi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu. Kami berdoa bagi sahabat saudara kami yang berada di dalam keadaan sakit saat ini. Baik mereka ada di tempat rumahnya masing-masing, ya, di rumah sakit atau di mana-mana yang kami tidak tahu, di tempat tidurnya. Saat ini kami berdoa untuk mereka Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami percaya jamahan kuasa-Mu tetap sama. Engkau mampu menjamah, menolong, menyembuhkan mereka, sembuhkan mereka, bangkitkan mereka dari tempat tidur mereka, kuatkan lutut mereka, kuatkan badan mereka yang lemah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa-Mu bekerja menjamah, menolong mereka ya Tuhan. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, kiranya Engkau memberkati juga anak-anak-Mu yang di dalam masalah. Tuhan tolong juga kiranya. Tuhan, kalau masalah-masalah ini terjadi karena kesalahan kami, ampuni Tuhan. Tolong tunjukkan dan ampuni, tolong kami juga agar dapat bertobat, berbalik kepadamu. Tapi kalau lewat ini semuanya ada rencana yang baik, dan kami percaya memang ada rencana yang baik, Tuhan kiranya berikan kami kemenangan, jadikan kami pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan segala kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus berbuat dosa, kami hari ini bersatu hati, kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar itu semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa darah Yesus menguasai kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa darah Yesus menutup bungkus kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu. Sekarang saya akan persilakan saudara berdoa untuk pergumulan doa pribadi saudara masing-masing yang saudara miliki. Mari kita akan berdoa masing-masing. Haleluya.
Baik, sudah ya. Sekarang Tuhan, kiranya Kau memberkati keluarga kami, pelayanan kami, dan pekerjaan kami. Kiranya Engkau terus menolong kami, dan terutama menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami untuk kemuliaan nama-Mu sampai akhir hidup kami. Pakailah hidup kami Tuhan, di waktu-waktu yang singkat ini untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari bersama saya katakan, Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara.